Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua Apiat Online. Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ada sebuah cerita yang menarik ya, tentang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebelumnya akan saya jelaskan dulu juga. Ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda bahwasanya ada tiga doa yang diijabah oleh Allah. Tak ada ragu di dalamnya, di dalam keijabahan doa ini. Yang pertama adalah dakwatul madlum, yaitu doa orang yang terdolimi. Yang kedua adalah dakwatul musafir, orang yang bepergian. Dan yang terakhir adalah dakwatul walid li waladihi, yaitu doanya seorang orang tua kepada anaknya, khususnya ibu ya. Doanya ibu kepada si anak. Ada sebuah kisah yang menarik di zamannya Nabi Sulaiman. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu diberi tahu oleh Allah, diberi mandat oleh Allah untuk pergi ke sebuah pantai. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman pergilah ke pantai itu beserta rombongannya, yaitu rombongan manusia dan ada pula dari rombongan jin. Setelah sampai pantai, Nabi Sulaiman keliling di pantai itu nyari, karena diperintah Allah ke pantai, tapi nggak tahu ya untuk apa, nggak tahu. Lalu keliling di pantai ternyata tidak menemukan apapun. Nah, akhirnya Nabi Sulaiman merintah jin untuk menyelam ke laut dan mengecek ada apa sebenarnya. Menyelamlah jin tersebut lalu lapor ke Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, saya sudah menyelam di bawah laut yang sangat dalam dan ternyata tidak saya temukan apapun. Akhirnya Nabi Sulaiman memerintah jin itu lagi untuk menyelam lagi, dan hasilnya pun sama, mengatakan nggak ada, Nabi Sulaiman tidak ada apapun di laut ini. Setelah itu Nabi Sulaiman memerintah penasihat lah ya istilahnya, jadi orang terdekat beliau dari golongan manusia, orang alim, seorang waliullah. Akhirnya orang ini, wali ini, dia berdoa kepada Allah, meminta petunjuk, sebenarnya ada apa, kok kami diminta untuk ke pantai itu sebenarnya ada apa. Nah, akhirnya seorang wali ini mendapat petunjuk dari Gusti Allah untuk melihat menyelam di laut, dan ternyata di bawah laut itu ada sebuah kotak ya, kotak yang ada 4 pintu di kotakan itu, yang masing-masing pintunya itu macam-macam. Pintu pertama terbuat dari emas, pintu kedua ada dari mutiara, terus pintu ketiga dari jamrud, terus pintu keempat itu dari batu-batuan yang indah ya, yang berharga, intinya indah. Setelah itu Nabi Sulaiman memerintahkan agar kotak itu diambil dari dasar laut yang dalam. Nah, setelah diangkat nyampe ya di daratan, dibuka lah. Ketika dibuka pintunya, ternyata di dalamnya ada seorang pemuda yang sedang melaksanakan sholat. Ini sholat di zaman Nabi Sulaiman ya, sholat. Nah, ditanya setelah selesai sholat, ditanya sama Nabi Sulaiman, wahai pemuda, kenapa kok kamu bisa berada di sini dan berada di bawah laut yang sangat dalam? Nah, lantas pemuda itu bercerita kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, dulu saya ini memiliki seorang ibu dan ayah. Saya merawat keduanya dengan sungguh-sungguh. Saya sangat berbakti kepada kedua orang tua saya ini. Pada suatu ketika, orang tua saya ini mau meninggal, sudah kritis mau wafat. Lalu ibu saya berdoa, semoga semoga anak saya ini bisa beribadah dengan engkau dengan sempurna ya, dengan kondisi yang baik. Sang ayah berdoa, ya Allah, semoga anak saya ini dijauhkan dari godaan setan.
Nah dari doa itu ternyata kedua doa itu dikabulkan oleh Allah. Doa kedua orang tua ini kepada anaknya yang soleh dikabulkan. Akhirnya suatu ketika si anak ini dia berada di tepi laut. Lalu ia melihat sebuah kotak yang indah. Masuklah ia. Setelah masuk ternyata di dalamnya itu sangat enak, indah gitu. Dia sholatlah di situ dan itu ternyata masuk di dalam laut. Ditanya lagi sama Nabi Sulaiman, terus kamu tinggal di laut ini sudah berapa lama? Si pemuda ini menjawab kalau dia sudah tinggal di situ selama 2000 tahun lebih. Ada yang kurang. Jadi si ibu ini si bapak ini juga berdoa agar si anak bisa panjang umur dan dijauhkan dari setan. Nah, ceritalah dia ternyata si pemuda ini sudah tinggal di laut itu selama 2000 tahun lebih pada zamannya Nabi Ibrahim. Ternyata jangka waktu Nabi Ibrahim dengan Nabi Sulaiman kan sangat jauh. Nah, setelah itu si pemuda ini ditanya lagi oleh Nabi Sulaiman, bagaimana cara kamu makan? Dia menjawab bahwa dia itu setiap harinya diberi makan, diberi rezeki oleh Allah berupa makanan yang ia icipi di dalam kotak itu, dan makanannya itu sangat enak. Bahkan orang yang memakannya haus pun hilang, lapar pun seketika langsung hilang. Segala kebutuhan duniawi itu sangat tercukupi dan tidak ada makanan yang selezat itu di bumi kecuali di kotak tersebut itu. Setelah itu Nabi Sulaiman balik bertanya, wahai pemuda, apa yang kamu inginkan? Kamu ingin tetap tinggal untuk beribadah di kotak itu, saya kembalikan di laut, atau kamu ikut bersama saya di istana saya? Akhirnya pemuda itu pun memilih untuk tetap tinggal di dalam laut, untuk beribadah di sana, karena kebutuhan duniawinya pun sudah sangat tercukupi di sana. Dia benar-benar fokus beribadah kepada Allah sebagaimana doa ibunya, dan dia pun panjang umur sebagaimana doa ayahnya. Dan dia memang dijauhkan ya dari godaan-godaan setan karena berada di tepi laut. Bagaimana orang mau bermaksiat di sana ya, di bawah laut yang dilindungi ada sebuah kotak. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwasanya doa kedua orang tua terhadap anak yang soleh itu pun makbul ternyata. Ataupun sebaliknya ya, doa orang tua kepada anak yang durhaka itu ya terkabul juga. Dan ya dari situlah harus berhati-hati ya, jangan sampai kita sebagai anak yang masih memiliki kedua orang tua lalu kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Ada satu cerita ini yang kebalikannya ya, yang kebalikan yang durhaka. Nah, ini cerita asli juga. Ada di satu daerah seorang anak ini dia nakal ceritanya. Dia nakal, sering membantah ibunya. Dia sering melawan ibunya. Suatu hari dia pulang sekolah. Setelah pulang sekolah, dia diminta sama ibunya, "Nak, kamu ganti pakaian ya. Kamu nanti ganti pakaian dulu baru main-main." Karena memang watak si anak ini nakal, dia gak peduli ucapan ibunya, gak peduli, langsung kabur main. Nah, lalu kemudian si anak ini naik kereta, dia main-main. Zaman dulu kan ada kereta tebu itu, dia naik main di kereta tebu di atas. Setelah itu mengetahui si anak ini gak berbakti ya, ibunya itu manggel, sakit hati lah ya. Terus dia berdoa, ya Allah, semoga anak saya ini tidak bisa main-main lagi tidak main-main lagi, intinya gitu. Dan terkabul doanya ternyata. Akhirnya si anak ini main-main di kereta tadi, di tebu, dia kepleset terjatuh, dan akhirnya kaki si anak ini terlindas oleh kereta tadi, dan ia menyebabkan si anak ini harus diamputasi kakinya dan dia tidak bisa bermain lagi. Ya wallahu alam, mungkin waktu itu memang ibunya sangat mangkal, sakit hati, tapi akhirnya ibunya pun ya sakit hati juga ya,
menderita juga, ya sedih juga karena anaknya kok malah kakinya diamputasi. Maka dari itu sebagai orang tua tetap harus bersabar bagaimanapun kondisi anak. Ya tetap berdoa, semisal anak ini kok nakal, ya kita berdoa semoga anak menjadi orang yang solih atau orang yang solihah. Intinya ya berdoa dengan doa lah, insya Allah. Kadang nasihat itu memang nggak selalu masuk ya berarti harus diikhtiari dengan berdoa, dibacakan Al-Fatihah, dikirim Al-Fatihah kepada si anak, semoga tapi menjadi anak yang berbakti. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.